Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jadi kembali lagi kita bertemu di pelajaran CNC untuk kelas 11 ya. Pada pagi ini adik-adik kita akan belajar masalah metode pemrograman. Nah, kalau kemarin adik-adik sudah mempelajari kode-kode pemrograman dan lain-lain, sekarang kita akan lebih fokus ke metode pemrograman. Nah, ini pemrograman mesin bubut CNC itu metodenya apa saja. Nah, langsung saja adik-adik, kalau pemrograman mesin CNC bubut ini kita harus tahu dulu prinsip kerja mesin bubut itu seperti apa. Nah, dalam hal ini prinsip kerja mesin bubut CNC itu sama dengan mesin bubut konvensional. Jadi dia hanya mempunyai dua aksis atau dua arah gerak. Nah, kalau di sini dua aksis itu dilambangkan dengan X dan Z, yaitu nanti geraknya ke arah melintang dan horizontal. Nah, prinsipnya sama untuk mesin bubut CNC dengan mesin bubut konvensional, yaitu benda kerja tetap dipasang, dicekam ya, dan bergerak, sedangkan alat potongnya diam. Nah, itu untuk gerakan sendiri pada mesin bubut ini, jadi mesin bubut CNC itu sumbu X itu untuk gerakan melintang atau tegak lurus terhadap sumbu putar. Jadi adik-adik bisa dilihat di sini. Jadi seandainya ini sumbu putar itu ini adik-adik. Nah, sepanjang garis ini adik-adik. Ini sumbu putar. Ini sumbu putar karena ini cekam benda kerja. Nah, tengah-tengahnya ini namanya sumbu putar kan. Nah, ini yang tegak lurus ini diibaratkan dengan simbol X. Nah, nanti kalau adik-adik ingin memerintahkan ini memakan tegak lurus. Nah, berarti harus ditulis X untuk di kode programnya. Nah, sedangkan untuk sumbu Z itu arah gerakan memanjang yaitu. Nah, memanjang ini berarti sejajar dengan sumbu putar. Nah, nanti entah itu di sini, di bawahnya. Nah, pokoknya memanjang. Memanjang ini nanti sumbunya dengan sumbu Z. Nah, itu adik-adik kurang lebih seperti itu untuk prinsip kerja mesin bubut. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian pemrograman mesin CNC dulu adik-adik. Jadi pemrograman itu adalah urutan suatu perintah yang disusun secara rinci tiap blok per blok untuk memberikan masukan mesin CNC tentang hal yang harus dikerjakan. Nah, jadi intinya adik-adik itu pemrograman itu adalah perintah ya, perintah yang diberikan dalam bentuk kode ke mesin. Jadi adik-adik nanti menulis kode program per blok, jadi ada beberapa baris, nanti mesin mengerjakan perintah dari kode itu. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik untuk pemrograman. Nah, kalau di sini pemrograman ini ada dua macam adik-adik, ada dua metode pemrograman di mesin bubut CNC. Nah, yang pertama metode pemrograman absolut. Nah, adik-adik bisa dilihat di sini. Metode pemrograman absolut itu apa? Yaitu menggunakan satu titik acuan atau titik referensi. Jadi metode pemrograman ini titik acuannya itu hanya satu atau titik referensinya itu. Nah, nilai X-nya adalah diameter, sedangkan nilai Z adalah jarak titik dari titik referensi ke arah panjang. Sama seperti tadi. Jadi X ini nanti untuk mau mengurangi diameter atau pokoknya yang berhubungan dengan diameter itu nanti berhubungannya dengan X. Ini sebenarnya berhubungannya dengan aksis tadi. Sedangkan untuk Z itu yang arah memanjang. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Nah, adik-adik seandainya kok ini itu perintah ya, diperintahkan komputer saya pengen merintahkan ke kantor. Nah, ke kantor. Kok dari rumah saya pengen ke kantor, tapi saya harus melalui pabrik, melalui stadion, baru ke kantor. Nah, kalau metode absolut itu hitungannya gini adik-adik. Jadi dari rumah ke pabrik itu berapa? Terus kalau mau lagi dari rumah ke stadion, baru dari rumah ke kantor. Jadi yang dihitung itu tetap dari rumah, bukan dari rumah ke pabrik, dari pabrik ke stadion, dari stadion ke kantor. Bukan seperti itu. Jadi rumah ke pabrik ya seandainya. Kalau mau lanjut ke stadion, itu ngitungnya rumah ke stadion jaraknya berapa. Kalau mau lanjut ke kantor, meskipun sudah dari stadion ya, mau ke kantor, itu ngitungnya itu tetap dari rumah ke
kantor. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia titik acuannya atau titik referensinya hanya satu, yaitu tetap di rumah. Nah, itu adik-adik. Nah, eh, kurang lebih seperti itu untuk pemrograman absolut. Nah, kalau di sini penentuan titik koordinat berdasarkan sistem pengukuran absolut ya. Dalam menentukan titik koordinat dari sebuah benda harus sesuai dengan sistem koordinat yang dipakai. Sistem koordinat yang dipakai dalam pemrograman mesin CNC adalah sistem koordinat kartesius. Jadi kalau adik-adik pernah ingat dulu di SMP itu ada yang namanya koordinat kartesius. Jadi ada sebuah plus. Jika nanti itu ke kanan itu dia ke kanan itu dia plus, kalau ke kiri dia min. Terus kalau ke atas itu plus, ya kalau ke bawah dia min. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, itu untuk pemrograman nanti cara pemrogramannya. Jadi acuannya itu seperti koordinat kartesius. Itu di pemrograman entah nanti di Freeze atau di CNC dengan metode apapun acuannya seperti itu adik-adik ya. Nah, terus yang kedua yaitu pemrograman inkremental. Nah, metode ini pemrograman di mana titik referensinya selalu berubah, yaitu titik akhir yang dituju menjadi titik referensi baru untuk ukuran berikutnya. Seandainya adik-adik ya, ini bedanya dengan tadi adik-adik. Kalau adik-adik mau dari rumah ke kantor, tapi harus melewati pabrik, harus melewati stadion baru nyampe kantor. Nah, dari rumah ke pabrik, dari pabrik ke stadion. Nah, ini hitungannya ya dari pabrik ke stadion jaraknya berapa. Dari stadion ke kantor, hitungannya ya dari stadion ke kantor jaraknya berapa. Bukan seperti tadi. Kalau absolut tadi ya dari rumah ke pabrik, dari pabrik ke stadion, hitungannya tetap dari pabrik ke stadion. Nanti dari rumah ke stadion, nanti lagi dari rumah ke kantor. Jadi bisa dilihat di gambar ini adik-adik, kurang lebih seperti ini. Ini contoh acuannya adik-adik. Nah, itu kurang lebih untuk pemrograman absolut dan inkremental. Nanti adik-adik bisa browsing sendiri di internet, sangat-sangat banyak contoh-contoh pemrograman. Nanti bisa adik-adik analisa. Kalau memang ada yang kurang paham bisa adik-adik kirimkan ke saya. Nah, itu adik-adik. Nah, kita masuk ke bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu apa? Jadi adalah format perintah dalam satu blok dengan menggunakan kode huruf, angka, dan simbol. Jadi format perintahnya ya adik-adik. Perintah-perintah yang diberikan itu tadi ada formatnya. Nah, formatnya ini namanya bahasa pemrograman. Nah, di dalam mesin perkakas CNC adik-adik, perangkat komputer yang disebut dengan terdapat perangkat komputernya. Nah, itu namanya MCU. Nah, nanti MCU ini yang berfungsi untuk menerjemahkan kode ke dalam bentuk gerakan. Jadi di MCU ini nanti kode-kode yang adik-adik berikan dengan bahasa pemrograman yang benar itu diterjemahkan ke dalam gerakan oleh CNC. Nah, itu. Nah, kode-kode bahasa mesin perkakas CNC dikenal dengan kode G dan M. Ini kemarin sudah dipelajari di awal, di mana kode tersebut sudah ditandakan oleh ISO atau badan internasional lainnya. Nah, kemarin sudah dipelajari di awal bahwa kode-kodenya itu apa aja. Ada G, ada M, ada S, ada F, dan lain-lain. Nah, itu. Dalam aplikasi kode huruf dan angka serta simbol pada mesin perkakas ada bermacam-macam tergantung sistem kontrol mesin yang dipakai, tapi prinsipnya sama. Jadi nanti adik-adik akan menjumpai, oh ini CNC tipe GSK, ada Siemens, ada Delta, dan macam-macam. Nah, itu nanti beda-beda biasanya. Kode-kodenya itu ada beberapa yang memang beda, tapi prinsipnya itu sama. Prinsipnya sama adik-adik. Nah, kita masuk ke contoh pemrograman adik-adik. Langsung saja. Jadi ini contoh pemrograman inkremental. Nah, adik-adik bisa lihat di sini di gambar ini contohnya. Jadi ini contoh gerakannya atau bendanya yang akan dibuat nanti. Nah, ini adalah contoh pemrogramannya. Kita masuk ke M03 adik-adik. M03 kalau adik-adik masih ingat, M03 ini adalah cekam berputar ke arah kanan ya, mesin berputar, spindle berputar ke searah jarum jam. Nah, ini adalah M03. Nah, ini ada di sini. Nah, posisinya G00, X-nya min 850, Z-nya 0, F35. Nah,
Jadi yang pertama, pahat kan di sini, posisi di awal, belum ke titik A, belum ke titik B, belum titik C, belum titik D. Jadi masih di luar. Nah, sama pahat, sama mesin diperintah G00, X-nya min 850, Z-nya 0, F-nya 35. Nah, dari sini berarti pahat menuju ke X min 850, Z-nya 0. Nah, X min 80 itu di mana? Di titik A. Kok bisa, Pak? Min 850. Dari mana, Pak? Nah, 25 diameter keseluruhan kan 25. Nah, 25 dikurangi dia ini kan diameternya 8, diameter kecil. Ini kalau metode inkremental ya, Adik-adik ya. Jadi diameter keseluruhan 25, diameternya kecil 8. Nah, dari sini adik-adik kalau di titik A ini berarti 25 dikurangi 8 itu sama dengan 17. Nah, 17 ini dibagi 2 sama dengan 8 min 850. Nah, min 850. Nah, jadi pahat ini bergerak ke min 850, Z-nya 0. Z-nya 0 kenapa? Karena dia masih sejajar dengan posisi pahat. Nah, ini sejajar. Kalau seandainya kok pahatnya disuruh sampai sini pun dia masih Z-nya masih 0. X-nya berubah karena X-nya itu kan ini. Nah, dari sini ini berubah. Nah, itu ke arah A. Oke, F-nya ini kecepatan speed. Jadi dari S ke A itu nilainya ini adik-adik. Terus dari A disuruh ke B. Nah, karena inkremental ini berarti titik awalnya sudah di A lagi, bukan di B. Bukan di S ini ya, bukan di awal, bukan di S. Nah, di B dari A ke B ini berapa? X-nya kan 0 karena sejajar X-nya. Nah, X-nya karena sejajar dia 0. Terus Z-nya min 600. Dari A ke B ini ada ukurannya min 600. Nah, itu 5-nya 35. Dari B ke C, dari B ke C. X-nya 350. Dari mana, Pak? 350. Kenapa dia tidak tidak min tapi kok plus? Karena dia dari kecil ke besar. Itu intinya plus adik-adik. Kalau ini kan dari besar ke kecil. Nah, itu intinya min. Kalau dari kecil ke besar, diameter kecil ke besar itu plus. Jadi dari mana 350 itu adik-adik? Jadi 15 ini diameternya dikurangi 8 ada berapa adik-adik? 7. Dari 7 ini dibagi 2 sama dengan 350. Nah, karena sistemnya memang dia pakai 0, ini maksudnya pakai 100, acuannya 100. Jadi seandainya 1 ya jadinya 100. Itu adik-adik. Nah, itu 350. Jadi 3,5, 7 dibagi 2, 3,5 dikali 100 sama dengan 350. Itu adik-adik. Nah, Z-nya 1200 dari mana? 18 dikurangi 6, ada 12. Dikali 100 sama dengan 1200. Intinya itu adik-adik. Nah, terus dari C ke D, dari C ke D. Nomor 4 ini, C ke D. Itu Z-nya mesti 0, terus X-nya 300. Dari mana? 15. Ya ini ke sini ini seharusnya 21 ini. Ini ada apa namanya? Ada nilainya lagi. Jadi ini berarti 21. Jadi 21 diameternya ini 21 dikurangi 15, 6 dibagi 2, 300. Z-nya 0. Nah, dari D ke E itu X-nya 0, Z-nya 1000. Nah, karena memang sejajar Z-nya 1000 adik-adik. Nah, terus E ke F itu X-nya 200, Z-nya 0. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, untuk kembali lagi dari F kembali lagi ke S itu 28, berarti 2800. Nah, kita baru masuk ke ini lagi adik-adik. Sorry tadi kelupaan. Ini ada G00. G00 itu berarti gerak tanpa penyayatan, gerak lurus tanpa penyayatan. G01 gerak lurus dengan penyayatan. Baru nanti X-nya berapa, Z-nya berapa. Jadi semuanya itu ada. Nah, setelah program ini selesai ada diakhiri dengan M05.
M05 ini spindle berhenti berputar. M30 program berhenti. Jadi kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, untuk pemrograman inkremental. Jadi nanti adik-adik bisa dicermati lagi bagaimana cara pemrograman inkremental itu. Nanti ini kalau ini dipelajari saya yakin adik-adik bisa. Intinya harus telaten untuk belajar dan teliti. Nah, kita masuk ke contoh pemrograman berikutnya adik-adik. Nah, ini tadi keterangannya, ini tadi keterangan dari program data. Jadi nomor 1, blok 1 ini mesin diperintahkan memutar spindle atau cak. Nah, ini sudah ada penjelasannya adik-adik, nanti bisa adik-adik lihat-lihat lagi ini penjelasannya. Nah, kita masuk ke contoh pemrograman absolut adik-adik. Nah, ini bedanya adik-adik. Kalau absolut berarti titik awalnya di A, itu semuanya nanti di A. Ya, ya adik-adik. Nah, jadi itu. Kalau nanti dari S ya, semuanya di S. Nih, tapi ini kemungkinan di A ini adik-adik. Nah, langsung saja adik-adik ya. Kita belajar masalah ini, program absolut. Nah, dari sini G92 dulu, X-nya 2500, Z-nya 0. X-nya 2500 dari mana? Keseluruhan keseluruhan diameter itu 2500. Z-nya 0 karena memang Z-nya 0. Terus M03 ini nanti spindle berputar ke arah kanan. G00 gerak tanpa penyayatan, gerak lurus tanpa penyayatan. X-nya 800, Z-nya 0. Nah, dari S ke A. Nah, ini kok 800 dari mana? Diameternya berapa ini? 800. Ya udah, langsung tulis X-nya 800 karena X itu hubungannya dengan diameter, adik-adik. X-nya 800. Z-nya karena masih sejajar, panjangnya kan belum ada. Kalau dia ke sini berarti sudah nambah. Kalau masih di sini berarti dia masih 0. Nah, untuk B, dari A ke B itu X-nya masih 800 kan adik-adik? Ya, X-nya masih 800 karena diameternya 800. Terus Z-nya min 600 adik-adik. Min 600 dari mana ini? Nah, Z-nya sudah bergerak ke kiri sepanjang 600. Pemakanan ke kiri sepanjang 600 itu berarti min 600. Nah, terus berikutnya dari B ke C. B-nya X-nya berapa? 15. Tulis langsung 1500. Jadi kalau versi saya lebih enak absolut adik-adik. Nah, 1500. Dia tanpa pengurangan atau penambahan. Nah, 1500. Nah, Z-nya 18. Tulis langsung min 1800. Terus ke D ini 2100, masih Z-nya masih 1800. Nah, E ini 2100, Z-nya sudah 2800. Nah, F kembali lagi 2500, untuk Z-nya 2800. Semuanya pakai G01 dari sini adik-adik karena ini sudah melakukan pemakanan. Nah, kalau blok 2 ini belum, dia masih belum melakukan pemakanan karena S ke A ini kan belum melakukan pemakanan. Nah, dia seperti itu adik-adik. Nah, untuk nomor 8, blok 8 kembali lagi dari F ke S ini pakai G00 lagi karena tidak melakukan pemakanan dan X-nya 2500 masian, Z-nya kembali lagi ke 0. Di sini kan Z0. Setelah itu ada M05, ada M30. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik. Jadi nanti tolong adik-adik aktif untuk mempelajarinya. Tapi nanti kalau sudah menemukan asik CNC itu adik-adik. Karena adik-adik hanya menulis program, nanti mesinnya jalan sendiri. Asik, beneran asik. Di CNC itu kalau sudah menemukan ini ritmenya ya. Nah, ini penjelasannya kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, cukup sekian adik-adik. Jadi saya akhiri untuk pagi ini. Tolong adik-adik juga mempelajarinya di rumah agar lebih jelas. Nanti kalau sudah memungkinkan kita akan masuk keserupaan dan praktek. Terima kasih, cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.